Kembali di iNewsroom, pemirsa 109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Mereka pun telah menjalani pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Efektifkah jumlah menteri yang semakin banyak untuk mewujudkan seluruh program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, ataukah menjadi sebuah pemborosan dan sekedar bagi-bagi jabatan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ege. Selamat malam Devi dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Bang Ege. Bang Ege, kalau Anda melihat dari kemarin ada 109, ini total ya dalam beberapa hari yang dipanggil oleh Prabowo Subianto. Menurut Anda ini efektif atau seperti apa? Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama, selalu posisinya harusnya ketika memasuki pemerintahan baru kita mungkin optimis lah Devi ya. Atau paling tidak diturunkan sedikit pun menjadi benefit of the doubt. Jadi artinya kalau Anda ragu-ragu, ayo kita saksikan dulu apa yang akan terjadi dan bagaimana niatnya. Itu ya harapan baik dari seluruh bangsa menjelang tanggal 20 Oktober jam 10.23 kalau saya nggak salah nanti pelantikan. Kemudian yang kedua, betul akan muncul pertanyaan, kalau ada sesuatu yang besar, jadi tugasnya memang besar ya, mulai dari memberi dalam tanda petik makanan bergizi bagi rakyat Indonesia, ya, dan itu adalah pekerjaan yang tidak tanggung-tanggung besarnya, belum pernah dilakukan negara ini. Lalu ada juga tujuan untuk membuat bangsa Indonesia tidak minder di tingkat internasional. Jadi hubungan-hubungan global, ekonomi global, persenjataan global, teknologi global itu harus menguntungkan bangsa Indonesia. Itu adalah pekerjaan besar. Karena itu logikanya seakan-akan, walaupun tadi terima kasih data dari tim iNews ya yang menggambarkan bahwa Amerika dan Cina saja menterinya tidak sebanyak itu. Tapi katakanlah kalau cita-cita besar itu harus dilakukan oleh sebuah tim yang besar, maka di poin yang ketiga akan muncul itu tadi. Sebuah tim yang besar akan memunculkan harapan besar, apalagi pakai simbol-simbol besar ini ya, yaitu ada pemanggilan secara khusus di Kertanegara, pembekalan di Hambalang, nanti ada juga kalau nggak salah semacam dikumpulkan bersama ya untuk semakin solid persatuan dan kemudian menyatakan tekad di Akmil Magelang. Nah, dengan itu semua, pada titik tertentu akan muncul juga pertanyaan-pertanyaan besar nantinya. Gitu. Paling tidak ketika ini dimunculkan, akan ada pertanyaan misalnya, apakah uang pajak rakyat yang kemudian membiayai ya dengan jumlah besar itu, akankah efektif atau betul-betul mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Oke. Bang Ege tentu kemarin menyaksikan siapa saja yang dipanggil ke Kertanegara dan juga Hambalang. Dari pandangan Anda Bang, yang dipanggil ini hanya berdasarkan politik balas budi atau memang kompetensinya juga memang sesuai? Kalau berdasarkan ilmu komunikasi politik aja ya, supaya jangan terlihat ada sikap, ya. Apakah optimis, pesimis, a priori dulu. Ada 4 kelompok pasti Devi dan para pemirsa. Kelompok yang pertama itu adalah mereka yang berkeringat ya, jadi lihat aja semuanya itu ya, tim sukses itu akhirnya ikut masuk. Yang kedua, kelompok yang merupakan bagian dari kabinet Pak Jokowi pada waktu itu ya, dan kalau kita lihat itu ada 16 orang,
bahkan ada overlapping lah ya antara 1 dan 2 ini. Ada yang berkeringat dan kebetulan ada di kelompok Pak Jokowi. Kalau ini kelihatan Ibu Sri Mulyani misalnya itu karena dianggap sebagai orang profesional ya. Nah ini jatuh pada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok zakon kabinet itu ya. Orang-orang yang dianggap nanti akan bekerja karena profesionalisme. Jadi ada 3 kelompok yang bisa overlapping sama sekali gitu. Nah pada bagian yang keempat ya ini tadi, mungkin sudah suratan tangan ya, takdir juga gitu, bahwa ada orang-orang tertentu yang misalnya karena dia aktivis, selalu dikaitkan dengan harus berasal dari katakanlah daerah tertentu, Papua, Bali, kemudian Sumatera Barat dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi melengkapi kabinet yang tentunya diharapkan selain bekerja keras juga menyimbolkan Indonesia ini. Itu bayangan saya terhadap 4 kelompok tersebut. Tetapi kalau langsung menjawab pertanyaan Devi, saya mau mengatakan begini, ketika Anda berbicara tentang food estate, kemudian daya saing global, kemudian AI gitu ya, ditambah lagi dengan geopolitik dan lain-lain. Kan kita ambil contoh aja satu, ini contoh yang menarik. Orang pasti harus berbicara tentang lingkungan hidup, ya kan? Yeah. Kan kita, IKN kita juga itu adalah Smart City, Green City, dan lain sebagainya. Nah coba Anda lihat siapakah yang diundang ke Istana, ke Kertanegara, ke Hambalang, dan nanti tanggal 20 akan dilantik misalnya untuk menjadi mereka yang menangani lingkungan hidup. Apakah betul mereka itu second kabinet misalnya? Selama ini pernah berbicara tentang lingkungan hidup, ya. Jadi maksud saya jangan pernah berbicara tentang geopolitik, kemudian tujuan-tujuan global, daya saing, kemenangan ekonomi, kemenangan teknologi tanpa berbicara lingkungan hidup. Nah ini saya hanya mengambil salah satu contoh. Lalu siapa nanti yang masuk ke sana? Lalu kita masukkanlah ke dalam 4 golongan tadi. Apakah dia hanya suratan tangan, takbir, ataukah bagi-bagi kemenangan saja sebagai tim sukses, atau memang bisa merupakan second kabinet? Itu gambarannya, Devi, supaya para pemirsa bisa membayangkan bagaimana mengelompokkan mereka. Oke. Nah sebentar lagi kan pelantikan nih Bang Ege, tanggal 20. Kemudian kita tahu bahwa berbagai persiapan juga sudah dilakukan ya menyambut Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apakah menurut Anda ketika hal-hal yang seremonial ini akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober mendatang, ini bisa paling tidak merepresentasikan di hadapan masyarakat yang ada bahwa mereka akan bekerja secara maksimal ke depannya, Bang Ege? Ya, saya agak sulit membayangkan. Coba Anda bayangkan ya kalau nanti anggotanya itu baik kementerian dan wakil menteri ya. Jadi menteri dan wakil menteri itu diambil sumpahnya sama-sama ya, misalnya di istana kita, Istana Merdeka gitu, dengan jumlah yang begitu banyak didampingi oleh keluarganya masing-masing. Itu saya belum pernah membayangkan peristiwa yang besar dan megah tersebut. Tapi pada saat yang sama, kalau kembali ke inti pertanyaan atau inti diskusi kita kabinet semua ini, persiapan-persiapannya menurut saya sudah lumayan bagus ya. Jadi selalu ada 2 hal kan. Simbol itu adalah segala macam itu tadi ya, pemanggilan, Kertanegara, lalu diberikan pembekalan di Hambalang. Nah, ini semuanya sesuatu yang baik karena yang disampaikan itu adalah oleh para pakar, oleh para ahli tingkat internasional, dan memang berisi tentang tantangan-tantangan sebuah negara untuk maju atau gagal sama sekali, bagaimana memberantas korupsi dan disebut sebagai red thread Hambalang misalnya. Jadi itu hal-hal yang bagus. Nah, tapi pada poin yang lain, Anda kan akan menghadapi kenyataan nanti kalau Anda tidak second kabinet, gitu. Sementara kan Pak Prabowo ini juga meminta supaya seluruhnya itu sungguh-sungguh yang pertama tidak makan uang APBN dan yang kedua itu bekerja dengan cepat. Nah Pak Prabowo sendiri itu punya waktu biasanya 100 hari ya untuk kemudian melakukan penilaian baik terhadap jumlah kabinet gemoy ini maupun pada bagian lain itu nanti suara-suara dari publik, suara-suara dari media yang harusnya tidak boleh diam di era baru dengan semangat Pak Prabowo. Baik. Artinya kita sama-sama akan mengawal ya bagaimana pemerintahan Prabowo dengan kabinet gemoynya nanti ya Bang Ege. Terima kasih banyak Bang Ege sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih Bang Ege. Selamat malam. Sehat selalu.